Oke, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merangkai dari fungsi ladder diagram PLS atau PLF. PLS yaitu tepi naik dan PLF adalah tepi turun. Nah, di sini yang perlu diperhatikan yaitu fungsi PLS ini akan aktif setelah inputnya terpenuhi, tapi hanya selama satu puls. Nah, sedangkan untuk PLF kebalikan dari fungsi PLS. Jadi kumparan atau koil di sini akan aktif setelah inputnya tidak terpenuhi. Jadi setelah input menyala lalu mati, maka fungsi PLF ini baru akan menyala lalu akan mengaktifkan M2-nya. Nah, kalau X1, ketika X1 dinyalakan, maka langsung akan menyalakan fungsi puls lalu akan menyalakan M0. Tapi hanya sesaat saja. Nah, di sini karena hanya sesaat, maka saya buatkan fungsi set untuk mengunci outputnya agar bisa terlihat dengan jelas saat kita praktekkan agar lebih mudah dipahami. Jadi saya menambahkan fungsi set reset agar lebih mudah untuk memahami fungsi pulse dan fungsi PLF. Nah, di sini saya gunakan M0 yaitu special relay, jadi relay yang tidak ada input outputnya, ada relay tambahan lah istilahnya, auxiliary relay. Oke, di sini saya buat pulse, lalu alamatnya saya buat M0, lalu nanti M0 akan menyalakan, akan mengunci output Y0. Nah, di sini untuk fungsi PLF-nya akan menyalakan M2. Nah, nanti M2-nya akan mengunci dari output Y2. Lalu di sini saya menggunakan input X5 untuk mereset dari output Y0 dan Y2. Nah, ini untuk inputnya saya menggunakan X1, X3, dan X5. Nah, untuk membuat koilnya seperti ini, kita pilih F7, lalu kita ketikkan pulse M0, PLS M0. Sedangkan yang bawah PLF M2, seperti itu. Jadi M-nya bisa diganti terserah, yang penting di sini sama di sini harus sama. Oke, sekarang kan kita monitoring lewat Geekworks ini nanti, dan nanti kita akan praktekkan langsung juga lewat PLC agar lebih tahu. Kita masuk ke fungsi monitoring. Di sini sudah saya hubungkan dengan PLC, jadi kita bisa menggunakan fitur monitor mode. Jadi kita bisa melihat jika inputnya ditekan, maka akan terlihat di sini nanti. Oke, sekarang saya akan menekan X1, maka akan mengaktifkan M0, dan nantinya M0 akan mengaktifkan Y0. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi PLS ini akan aktif setelah saya tekan. Nah, kalau fungsi PLF, dia akan aktif setelah tombolnya saya lepas. X1 saya tekan, maka Y0-nya akan langsung aktif, akan langsung mengaktifkan Y0. Ketika input saya lepas juga masih akan tetap mengaktifkan. Nah, cuma M0-nya sudah tidak nyala karena dia menyalanya hanya satu kali saat saya tekan. Nah, saat ditekan pertama dia langsung menyala M0-nya. Nah, lalu untuk yang PLF ini saya reset dulu untuk memastikan lagi untuk fungsi PLS-nya. Jadi bisa dilihat di sini nanti. Jadi saat X1 saya tekan, maka langsung akan mengaktifkan M0. Nah, M0 akan aktif sesaat lalu langsung mengunci Y0-nya karena di sini ada fungsi setnya. Jadi aktifnya saat saya tekan pertama kali. Nah, kalau yang PLF saat input saya tekan sekarang, nah masih belum nyala Y2-nya karena menyalanya saat inputnya saya lepas. Nah, karena saat ini inputnya masih saya tekan, maka belum menyala. Ketika saya lepas, otomatis saat Y2-nya akan menyala. Jadi kebalikan dari fungsi PLS. Nah, untuk mereset kedua lampu ini karena ini menyala terus, direset menggunakan fungsi tombol dari X5, maka langsung mati. Oke, sekarang kita akan langsung masuk untuk mempraktekannya di PLC-nya, biar agar tahu input outputnya. Oke, di sini kita akan mempraktekkan langsung fungsi dari
instruksi dasar PLS dan PLF pada GXWorks dengan menggunakan PLC Mitsubishi. Oke, di sini tombol merah yaitu untuk alamat input X1, tombol hijau untuk alamat X3, dan tombol hijau kecil ini untuk alamat X5. Jadi untuk fungsi resetnya. Ini untuk fungsi PLS, untuk fungsi PLF. Lalu ini untuk outputnya dari Y0, output dari fungsi PLS, dan ini Y2 untuk alamat untuk fungsi PLF. Oke, sekarang akan kita langsung praktekkan untuk fungsi PLS. Bisa dilihat indikator LED-nya, di situ ada indikator LED input outputnya. Ketika saya tekan, maka lampu akan menyala. Nah, lampunya akan langsung menyala dan mengunci karena menggunakan fungsi set. Lalu jika saya tekan F5, lalu akan mati karena untuk mereset outputnya. Lalu jika saya tekan fungsi PLF, maka lampunya tidak akan menyala, tapi ketika waktu saya lepas, maka lampunya baru menyala. Jadi kebalikan dari fungsi PLS, dia akan aktif setelah inputnya tidak menyala lagi ya, setelah dinyalakan lalu dimatikan lagi, tidak terpenuhi lah istilahnya. Nah, ketika saya reset, maka lampunya akan mati. Jadi ini saya hubungkan untuk mereset Y0 dan Y2 ketika ditekan. Jadi kalau misalkan ini saya aktifkan semua, nah ini akan mereset keduanya. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari fungsi PLS dan PLF. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.